begitu banyak ya pertikaian dalam kehidupan orang Kristen, ya anak-anak Tuhan yang berkata dirinya anak Tuhan, tapi ya kita tidak mampu menjadi terang karena kehidupan yang penuh dengan kekacauan. Saya banyak melihat ya bagaimana saudara ipar bertengkar, ya tidak berbicara hanya karena persoalan-persoalan sepele. Kita nggak memiliki kedewasaan rohani. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus ya pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5 mulai ayat yang pertama. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang pertama, judul perikopnya di sana, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu, ya firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Hidup sebagai anak-anak terang. Ya, kita ini harus menyatakan hidup kita sebagai anak-anak terang. Ya, bagi siapa? Bagi semua orang. Tentunya ya kita harus menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Caranya bagaimana? Kita hidup menjadi anak-anak terang. Ya. Bagaimana hidup menjadi anak terang? Dikatakan di sana, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya, di sini dikatakan seperti anak-anak yang kekasih. Ya, kita disuruh hidup menjadi penurut-penurut kepada Tuhan. Seperti anak-anak yang kekasih. Kenapa kita dikatakan seperti anak-anak? Ya, Bapak Ibu, anak-anak itu masih murni, anak-anak itu tulus, anak-anak itu belum mengenal yang jahat. Ya, dan di sini dikatakan seperti anak-anak yang kekasih. Anak-anak yang kekasih itu adalah anak-anak yang ya disayang, ya artinya kita kalau punya anak ya kita pasti sayang anak kita, dan tentunya ya kepada anak-anak yang menurut, anak-anak yang manis ya kita terlebih mengasihi Bapak Ibu ya. Itu ya tidak ada kata ya tidak, memang seperti itulah anak-anak yang kekasih itu, artinya anak-anak yang hidup menuruti orang tua mereka. Nah, firman Tuhan berkata untuk kita boleh menjadi anak-anak terang, maka kita juga harus menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Artinya apa? Kita harus memiliki ketulusan dalam hidup ini, kemurnian. Ya, tidak ada ya niat-niat yang jahat dalam hati kita. Anak-anak itu belum mengerti ya tentang politik, anak-anak itu belum mengerti tentang ya bagaimana berlaku curang, anak-anak itu belum mengerti tentang bagaimana ya berlaku tidak adil. Makanya Alkitab menyuruh kita menjadi seperti anak-anak yang kekasih di dalam hal menuruti kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, mari dengan hati dan yang penuh ketulusan dan kemurnian kita mengikut Tuhan, bukan karena ya kita ini punya kepentingan apa-apa. Mengikut Tuhan itu kita harus menjadi seperti anak-anak ya. Artinya apa? Yesus berkata, kalau engkau tidak bisa menjadi seperti anak-anak ini dalam mengasihi aku, maka engkau tidak layak. Anak-anak itu bicara tentang kemurnian. Ikut Tuhan ini murni mengikut Tuhan. Karena itu sekalipun ada masalah, tantangan, kita tetap mau mengikut Tuhan ya dalam keadaan apapun. Dan yang kedua dikatakan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan ia telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita boleh menjadi anak-anak terang adalah kita harus hidup saling mengasihi. Hiduplah di dalam kasih. Bagaimana orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita ketika kita ini hidup saling mengasihi? Tapi ketika kita hidup dalam pertikaian, ya, dalam kekacauan, kita hidup dalam perkelahian, ya bagaimana mungkin orang bisa melihat terang dalam diri kita? Bagaimana mungkin orang bisa melihat Tuhan? Ada begitu banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya percaya Tuhan, tapi hidupnya itu tidak menjadi terang. Ya justru sebaliknya.
kita bertengkar, kita hidup dalam pertikaian, rumah tangga yang tidak harmonis, kehidupan keluarga yang tidak akur, ya berantem dengan saudara, berantem dengan mertua, berantem dengan ipar, berantem dengan semua orang, sehingga ya kita tidak bisa menjadi berkat dan tidak bisa menjadi kesaksian. Ya karena begitu banyak ya pertikaian dalam kehidupan orang Kristen, ya anak-anak Tuhan yang berkata dirinya anak Tuhan, tapi ya kita tidak mampu menjadi terang karena kehidupan yang penuh dengan kekacauan. Saya banyak melihat ya bagaimana saudara ipar bertengkar, ya tidak berbicara hanya karena persoalan-persoalan sepele. Kita nggak memiliki kedewasaan rohani. Sementara Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan, kehidupan kekristenan kita, bagaimana kita berdampak menjadi terang, itu dilihat dari ketika kita hidup saling mengasihi.